Kalau untuk ke RS, terus terang kalau saya sendiri pribadi agak takut juga sih. Cuma ya jadi untuk apa? Untuk kita jaga kondisi aja yang penting. Di ke rumah sakit itu kan ya kita lihat pembicaraan dari orang-orang itu kan agak rawan. Jadi kan kalau misalnya ke rumah sakit kayaknya mendingan nggak usah gitu. Aman-aman aja. Iya, tadi habis periksa sih cek darah di saksi 7. Nggak apa-apa, yang penting pakai masker. Saat ini memang rumah sakit juga sudah banyak menerapkan protokol kesehatan dan screening pada pasien ya. Tetapi memang secara umum sih aman-aman saja untuk ke rumah sakit ya. Tapi tetap memperhatikan bahwa tetap harus menggunakan masker ya pada saat ke rumah sakit, kemudian mencuci tangan. Terus biasanya juga sekarang di ruang tunggu sudah dijarak-jarak ya. Jadi kalau memang dibutuhkan pemeriksaan, silahkan. Memang dari Perhimpunan Dokter Kandungan Indonesia atau POGI memang sudah membuat rekomendasi jadwal kunjungan yang minimal. Ya, jadi tadi minimal berapa kali sih ketemu dokternya gitu sepanjang kehamilan. Perhatikan tadi ya, gunakan masker secara benar ya. Kemudian kalau memang misalnya perlu menggunakan face shield ya, siapkan sanitizer, silakan saja. Memang sekarang semua orang udah harus seperti itu. Dan di rumah sakit juga sekarang lihat-lihat juga rumah sakitnya seperti apa ya, karena kalau kita berbicara di acara forum nasional seperti ini, acara terbuka seperti ini, kan kondisinya bisa beda-beda tiap rumah sakit. Ada rumah sakit yang khusus ibu anak, ada rumah sakit yang khusus tidak menerima COVID, ada rumah sakit lain yang mungkin menjadi rujukan COVID. Jadi perhatikan juga situasi rumah sakit atau klinik di tempat yang mau dilakukan kontrol. Ya, kalau memang misalnya dirasakan lebih aman ke tempat yang tidak menerima COVID, silakan. Ya, jadi pertanyaan sangat baik. Memang sekarang fitur telemedicine sudah banyak ya, artinya konsul online dan lain-lain, tapi tetap harus minimal 6 kali ketemu dokter sepanjang kehamilan, yaitu pada saat trimester 1 1 kali, trimester kedua pada saat hamil, trimester 1 tadi sekitar 11 sampai 13 minggu, kemudian pada saat nanti 20 minggu, 28 minggu, lalu nanti berikutnya dilihat nih di 32, 36 dan menjelang persalinan. Jadi 6 kali, 11 sampai 13, 20, 28, 32 atau 34 sama nanti di 36 atau 37. Nah, itu minimal sekali ketemu dokternya. Di antara itu, yang biasanya jadwalnya kontrol, mungkin bisa digantikan dengan telemedicine gitu. Tapi kalau ada keluhan, tetap sebaiknya berkonsultasi langsung, karena pada saat telemedicine, kalau nggak bisa kita lakukan pemeriksaan, nggak bisa kita lakukan USG, maka sangat terbatas. Gitu. Tanda-tanda secara umum ya, terlepas dari COVID atau tidak, ya, yang pertama adalah perdarahan, ya, baik pada hamil muda maupun hamil tua. Kemudian adanya kontraksi atau kram yang terus-menerus pada perut, yang merupakan salah satu tanda dari persalinan maupun keguguran. Kemudian misalnya ada demam, ada keluar cairan yang banyak dari kemaluan yang kita ragu sebagai pecah ketuban atau tidak, ya. Kemudian ada yang sakit kepala yang berdenyut-denyut, peningkatan tekanan darah, bahkan sampai kejang ya. Nah, itu harus segera ke rumah sakit ya. Atau satu lagi kalau hamil muda yang mual muntahnya sangat hebat, sampai dehidrasi, tidak bisa makan ya. Nah, itu harus ke rumah sakit memang. Soalnya kalau cuman karena takut ke rumah sakit tapi gejalanya disimpan-simpan, maka nanti justru kita ketemu dalam kondisi yang sudah komplikasi dan kita tidak menginginkan demikian.